Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Septia Prabu dengan NIM 22423145. Saat ini saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan untuk PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau NCKL. PT Trimegah Bangun Persada Tbk adalah perusahaan pertambangan nikel terkemuka yang didirikan pada tanggal 6 September 2004 sebagai bagian dari Harita Group. NCKL berfokus pada penambangan biji nikel, laterite, dan pengelolaan nikel terintegrasi di Pulau Obi, Maluku Utara. Perusahaan ini berhasil melakukan IPO pada tanggal 12 April 2023 dengan harga 1.250 per saham dan mengumpulkan dana sebesar 9.997 triliun. Saat ini NCKL menjadi salah satu pemain utama dalam industri nikel di Indonesia dengan rekomendasi investasi buy dan target harga sekitar 718. Penawaran potensi mengalami kenaikan atau upside sebanyak 42,23%. Untuk profil perusahaan, visi perusahaan NCKL adalah menjadi pemain utama dalam industri nikel di Indonesia dan global. Sedangkan misi utamanya menjadi perusahaan pertambangan dan pengelolaan nikel terintegrasi, sedangkan lokasi operasionalnya berada di Pulau Obi, Halmahera, Selatan, Maluku Utara. IPO PT Trimegah Bangun Persada Tbk itu pada tanggal 12 April 2023 resmi melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia. Harga penawaran saham saat IPO yaitu sebesar 1.250 per saham. Kemudian total dana yang berhasil dihimpun dalam IPO sebesar 9.997 triliun dan persentase saham yang ditawarkan dari modal di sektor penuh sebanyak 12,67% saham. Selanjutnya ada sektor usaha NCKL. Yang pertama, penambangan nikel. Yang kedua, pengelolaan ferronikel. Yang ketiga, produksi nikel sulfat. Yang keempat, produksi MHP atau pengelolaan nikel limonit menjadi mix hydroxide precipitate. Selanjutnya, anak perusahaan NCKL ada PT Gane Permai Sentosa, ada PT Megah Surya Pertiwi, ada PT Halmahera Persada Legend, ada PT Halmahera Jaya Veronikel, dan PT Karya Tambang Sentosa, PT Gane Tambang Sentosa, PT Cipta Kemakmuran Mitra, PT Bakti Bumi Sentosa. Model bisnis NCKL itu yang pertama penambangan nikel atau hulu. Itu merupakan suatu pengelolaan tambang nikel laterite di Pulau Obi sebagai bahan baku untuk pengelolaan lebih lanjut. Yang kedua yaitu pengelolaan dan pemurnian atau hilir merupakan pengoperasian smelter ferronikel dengan teknologi RKEF dan fasilitas HPAL untuk mengolah nikel limonit menjadi MHP dan nikel sulfat. Selanjutnya, proses penjualan dan distribusi produk seperti ferronikel, MHP, dan nikel sulfat ke pasar domestik dan internasional. Selanjutnya, pengembangan kawasan industri, pengembangan OBI Industrial Estate sebagai kawasan industri terintegrasi yang menjadi proyek strategis nasional. Selanjutnya, BMC NCKL. Yang pertama yaitu Customer Relationship. NCKL merupakan kemitraan jangka panjang dengan pelanggan industri, layanan purna jual, dan dukungan teknis untuk pelanggan utama, kontrak penjualan jangka panjang yang menjamin kepastian pasokan dan harga-harga. Selanjutnya yang kedua, revenue stream. Penjualan produk nikel olahan bernilai tinggi seperti MHP, nikel sulfat ferronikel, penjualan biji nikel kepada pihak afiliasi dan eksternal, potensi pendapatan dari ekspansi fasilitas pengolahan dan hilirisasi nikel. Selanjutnya, key research, cadangan dan tambang nikel berkualitas tinggi di Pulau Obi, fasilitas pengolahan HPAL dan RKEF dengan teknologi mutakhir, kawasan industri Obi Industrial Estate sebagai pusat operasional, sumber daya manusia dengan keahlian spesifik di bidang pertambangan dan pengelolaan nikel. Untuk aktivitasnya, penambangan dan pengelolaan nikel dari hulu hingga hilir, pengembangan kawasan industri terintegrasi di Pulau Obi,
implementasi inovasi keberlanjutan seperti pengolahan limbah dan reklamasi area tambang. Selanjutnya kayak partnership, Grup Harita sebagai induk usaha yang memberikan dukungan strategis dan finansial. Mitra strategis global seperti Ledger Research dan teknologi untuk teknologi HPAL, pemerintah Indonesia yang mendukung melakukan program proyek strategis nasional. Untuk cost structure-nya, biaya operasional tambang dan fasilitas pengolahan nikel, investasi infrastruktur dan ekspansi kapasitas produksi, biaya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan program keberlanjutan. Risiko fluktuasi harga nikel. Penyebab fluktuasi yaitu dinamika pasokan permintaan global, kebijakan negara produsen dan kondisi ekonomi dunia, dampak finansial, penurunan harga dapat menurunkan pendapatan laba dan mengancam keberlangsungan bisnis, strategi mitigasi, diversifikasi produk, integrasi vertikal, efisiensi biaya, dan kontrak jangka panjang. Risiko operasional dan regulasi. NCKL menghadapi berbagai risiko operasional terkait keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga, termasuk kecelakaan kerja, kerusakan alat berat, dan gangguan lingkungan. Perusahaan regulasi pertambangan, lingkungan, dan perizinan juga dapat berdampak signifikan pada operasional perusahaan. Untuk memitigasi risiko ini, NCKL menerapkan standar ketiga yang ketat, pemeliharaan alat yang rutin, dan memastikan kepatuhan terhadap semua regulasi terkait. Perusahaan juga aktif terlibat dalam dialog dengan regulator untuk mengantisipasi perusahaan kebijakan yang dapat memengaruhi bisnisnya. Next, risiko likuiditas dan utang. Sebagai emiten yang baru terdaftar, NCKL menghadapi risiko likuiditas saham di pasar sekunder, terutama jika minat investor menurun dan terjadi tekanan jual besar-besaran. Risiko utang juga perlu dikelola dengan hati-hati untuk menghindari tekanan pada arus kas dan risiko gagal bayar. NCKL telah berhasil menurunkan debt to equity ratio dari 93,6% menjadi 29,6% dalam 5 tahun terakhir, menunjukkan komitmen untuk menekankan risiko leverage. Lebih dari 40% dana hasil IPO digunakan untuk membayar utang, memperkuat struktur modal, dan mengurangi beban bunga di masa depan. Strategi mitigasi risiko perusahaan NCKL yang pertama yaitu sebanyak 31.000 standar ICO, implementasi manajemen rasio berbasis ICO 31.000 pada tahun 2018. Dana IPO, presentasi dana IPO untuk pembayaran utang, net debt ratio, equity pada tahun 2024, dan rasio utang yang terkendali pada tahun 2023. Analisis industri nikel global, yaitu produksi nikel global terus meningkat dengan Indonesia sebagai kontributor utama yang menyumbang hampir 50% dari pasokan nikel dunia. Namun harga nikel mengalami penurunan signifikan dalam 2 tahun terakhir mencapai 15.078 per ton US dollar pada awal 2025, level terendah sejak 2020. Penawaran harga ini disebabkan oleh oversupply akibat ekspansi produksi Indonesia, pengelolaan dolar AS, dan penurunan permintaan terutama dari Cina. Surplus pasar nikel global diproyeksikan mencapai 198.000 ton pada tahun 2025, meningkat menjadi 179.000 ton pada tahun 2024. Tantangan dan dinamika industri. Kebijakan Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menjaga keberlanjutan industri dan menstabilkan harga. Namun kebijakan-kebijakan ini juga menambah ketidakpastian di kalangan pelaku usaha. Dominasi perusahaan Tiongkok di sektor pemurnian nikel Indonesia meningkatkan ketergantungan dan risiko terkait rantai pasokan. Di tengah tantangan ini, NCKL tetap mencatatkan pertumbuhan solid dalam pendapatan dan laba bersih pada kuartal pertama tahun 2025, didorong oleh peningkatan volume, penjualan, dan efisiensi biaya produksi. Bisa kita lihat dari sini, untuk kebijakan pemerintah, dominasi Tiongkok, regulasi lingkungan, dan oversupply-nya. Selanjutnya, proyeksi industri nikel di masa yang akan datang.
Permintaan global terhadap nikel diperkirakan tumbuh secara signifikan dengan sektor baterai kendaraan listrik dan stainless steel menjadi kontribusi utama. Mineral Intelligence memprediksi bahwa permintaan nikel untuk baterai akan meningkat pesat dengan pangsa nikel berbasis baterai mencapai 85% dari total permintaan baterai global pada tahun 2030. Harga nikel diproyeksikan mulai pulih pada tahun 2026 seiring dengan meningkatnya permintaan dari sektor EV dan potensi defisit pasokan akibat kebijakan pengurangan produksi di Indonesia. Posisi NCKL yang terintegrasi dari hulu ke hilir memberikan keunggulan kompetitif dalam memanfaatkan tren ini. Bisa kita lihat dari sini, dimulai dari pertumbuhan permintaannya, baterai EV-nya, dan pemulihan harga serta dominasi Indonesia. Analisis kompetitor NCKL. NCKL bersaing dengan berbagai perusahaan tingkat nasional hingga internasional. Kompetitor utama di dalam negeri meliputi PT Vale Indonesia Tbk atau INCO, PT Aneka Tambang Antam, PT Merdeka Baterai Materials MBMA, dan PT IFIS Deco atau IFSH. Di tingkat regional dan global, NCKL bersaing dengan PT Singan Holding Group dan Legend Research dan Teknologi dari Tiongkok, serta beberapa perusahaan dari Rusia, Brazil, Swiss, dan Australia. Selanjutnya, keunggulan kompetitif NCKL yang pertama yaitu posisi pasar dominan. Emiten NCKL terbesar di Indonesia berdasarkan kapitalisasi pasar dan kapasitas produksi, integrasi rantai nilai dari penambangan hingga produk hilir seperti ferronikel, MHP, dan nikel sulfat, pionir teknologi HPAL, pengelolaan nikel limonit kadar rendah menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik, efisiensi biaya, penerapan teknologi produksi mutakhir dan optimalisasi operasional. Strategi utama NCKL yaitu efisiensi dan kepemimpinan biaya, ekspansi kapasitas dan diversifikasi produk, kemitraan strategis global, keberlanjutan dan diversifikasi pasar. Kejadian penting dan sejarah NCKL pada tahun 2024, pendirian NCKL sebagai bagian dari Harita Group pada tahun 2010, awal operasi komersial di bidang pertambangan nikel di Pulau Obi, tahun 2016, operasi smelter ferronikel melalui PT Megah Surya Pertiwi, tahun 2018, ekspansi ke hilirisasi nikel kadar rendah bersama Legend Research dan Teknologi, tahun 2023, IPO di BEI dalam produksi nikel sulfat melalui PT Halmahera Persada, Legend, dan Persana Legend. Tahun 2024, diversifikasi bisnis menunjang dengan produksi kapur tohor untuk proses HPAL. Selanjutnya, kondisi keuangan NCKL Q1 2025 yaitu pendapatannya meningkat sebanyak 18,24% YoY dari Q1 2024. Laba bersihnya mengalami pertumbuhan sebesar 20% YoY. Total asetnya menunjukkan ekspansi kapasitas keberlanjutan, total ekuitas, struktur modal yang kuat. Next, analisis beban dan laba. Beban pokok pendapatan pada Q1 2025, beban pokok pendapatan naik 13,80% YoY menjadi 5,3 triliun dibandingkan 4,42 triliun pada Q1 2024. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan volume produksi namun tetap terkendali berkat efisiensi operasional. Persentase kenaikan beban pokok yang lebih rendah dari kenaikan pendapatan menunjukkan keberhasilan NCKL dalam mengelola struktur biaya dan meningkatkan margin kotor. Beban operasional pada Q1 2025 justru turun 10,55% YoY menjadi 334,15 miliar dibandingkan 375,55 miliar pada Q1 2024. Penurunan ini mencerminkan efisiensi dan digitalisasi proses bisnis yang berhasil menekan biaya operasional. Kombinasi pendapatan yang meningkat dan beban operasional yang menurun menghasilkan pertumbuhan laba operasional yang signifikan dengan margin laba operasional yang tetap kuat di atas 25%.
Analisis Dew Point Q1 2025. Analisis Dew Point menggabungkan beberapa indikator utama untuk mengukur profitabilitas dan efisiensi operasional. Dibandingkan dengan kompetitor utama, NCKL memiliki NPM yang jauh lebih tinggi dibandingkan Antam dan sedikit lebih tinggi dari Inco, menunjukkan efisiensi dan profitabilitas yang lebih baik. Dapat kita lihat di sini untuk net profit margin atau NPM-nya dan aset turnover atau ATO-nya. Selanjutnya ada ROA, ada EM, ada ROE, dan untuk kesimpulannya kekuatan NPM tinggi 23,25% mencerminkan profitabilitas yang kuat dan efisiensi biaya yang baik. Kelemahannya ada di ATO yaitu lebih rendah 0,129 menunjukkan bahwa aset perusahaan belum dimanfaatkan secara optimal dan strategi NCKL perlu meningkatkan profitabilitas aset melalui ekspansi kapasitas produksi atau diversifikasi produk. Ini merupakan laporan laba rugi dan penghasilan kompetitif. Bisa kita lihat bahwa laporan laba rugi NCKL menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dengan pendapatan dan laba bersih yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Margin laba kotornya di atas 29%, sementara margin laba bersihnya konsisten di sekitaran 21,23%. Laporan posisi keuangannya bisa kita lihat di sini bahwa laporan posisi keuangan NCKL menunjukkan penguatan struktur keuangan yang berkelanjutan, total aset terus bertumbuh, mencerminkan investasi keberlanjutan dalam ekspansi kapasitas produk dan infrastruktur pendukung. Sedangkan laporan arus kasnya dapat kita lihat di sini bahwa arus kas NCKL menunjukkan kondisi yang sehat dan arus kas operasional yang terus meningkat, mencerminkan kinerja operasional yang solid dan efisiensi, pengelolaan modal kerja, peningkatan dan mendukung program ekspansi perusahaan dan pembayaran utang. Oke, cukup sekian presentasi saya pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.